Soal nomor 21. Seorang peneliti ekonomi melakukan eksperimen untuk memahami bagaimana preferensi konsumen dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Dalam konteks teori utilitas marginal, apa yang dapat diidentifikasi peneliti sebagai titik optimal di mana kepuasan mencapai puncak? Jadi maksud dari soal ini adalah kapan tercapainya kepuasan utility atau tambahan kepuasan itu. Nah, tambahan kepuasan atau tambahan kepuasan atau marginal utility itu mencapai puncaknya pada saat marginal utility itu mencapai nilai nol. Artinya barang yang kita konsumsi ataupun barang yang kita produksi tadi tidak memberikan nilai tambah lagi. Misalkan ketika kita minum es, di sini kita sudah nggak sanggup lagi minum es. Ketika kita paksakan minum, maka es tadi tidak memberikan nilai tambah kepuasan lagi. Maka jawaban untuk soal nomor 21 itu adalah jawaban yang B titik di mana utilitas marginal mencapai nol. Soal nomor 22. Dina Susanti mengelola bisnis produksi kue dengan mempekerjakan 5 karyawan di pabriknya. Dina Susanti membayar biaya listrik pabrik, gaji karyawan, dan biaya bahan baku yang diperlukan. Setiap karyawan menerima gaji sebesar 3 juta per bulan. Biaya listrik dan bahan baku per bulan adalah 10 juta. Dina Susanti juga mengetahui bahwa setiap karyawan tambahan yang dipekerjakan akan menambah biaya sebesar 2 juta per bulan. Dina Susanti berpikir untuk menambah satu karyawan lagi untuk meningkatkan produksi. Dalam konteks ini, biaya marginal dari penambahan satu karyawan lagi adalah, nah ini kita tidak terlalu payah untuk menghitungnya karena sudah dijelaskan dalam soal. Ini ketelitian kita dalam memperhatikan dan menyimak narasi pada soal. Nah, pada soal sudah dijelaskan bahwasannya biaya tambahan untuk satu karyawan itu adalah 2 juta, maka biaya marginalnya adalah sebesar 2 juta rupiah. Jawaban yang A. Soal nomor 23. Perubahan tingkat inflasi dalam suatu negara dapat diukur menggunakan indeks harga konsumen atau IHK. Apa yang paling mungkin menjadi dampak jika indeks harga konsumen suatu negara mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu singkat? Jadi indeks harga konsumen ini maksudnya adalah daftar harga dari tahun ke tahun atau perubahan harga dari tahun ke tahun. Ketika indeks harga konsumen meningkat, tandanya harga barang mengalami kenaikan. Ini disebut kondisi inflasi. Karena harga mengalami kenaikan, tentunya biaya hidup masyarakat menjadi meningkat. Karena harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Jawaban yang C. Soal nomor 24. Bencana gempa di Lombok baru-baru ini berpengaruh terhadap pasokan kebutuhan masyarakat. Dengan berkurangnya pasokan mengakibatkan harga-harga barang melonjak tinggi termasuk sembako. Di antaranya harga beras setelah bencana naik 50% dari harga sebelumnya 12.000. Sedangkan permintaan beras turun 30% dari sebelumnya itu 1.500 kilo. Sedangkan harga telur naik 50% dari harga sebelumnya itu 20.000 dan permintaan telur turun 50% dari sebelumnya 400 kilo. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan. Nah, untuk soal nomor 24 itu berkaitan dengan elastisitas permintaan. Nah, elastisitas adalah pengaruh perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Nah, untuk menjawab soal nomor 24, kita cari yang pertama kali adalah nilai koefisien untuk beras sama telur ini. Untuk menghitung nilai koefisien elastisitas, kita bisa menggunakan rumus EP sama dengan persentase perubahan barang dibagi dengan persentase perubahan harga. Nah, EP ini maksudnya elastisitas permintaan. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini kalau sudah diketahui persentasenya. Tapi kalau belum diketahui persentasenya, silakan dipakai rumus delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Nah, persentase perubahan jumlah barang yang diminta itu sebesar 30%. Sedangkan persentase perubahan harga untuk beras itu 50%. Maka 30 dibagi 50 sama dengan 0,6. Artinya ini beras bersifat inelastis.
Sedangkan untuk telur itu persentase perubahan barang itu 60%. Artinya persentase perubahan jumlah telur yang diminta itu 60%, persentase perubahan harga itu 50%, maka 60 dibagi 50 sama dengan 1,2. Jadi telur bersifat elastis dan beras inelastis. Maka kesimpulannya adalah jawaban yang D. Koefisien elastisitas permintaan beras setengah dari koefisien permintaan telur. Soal nomor 25. Sebuah kurva permintaan dengan koefisien elastisitas harganya itu bernilai 0. Nah, implikasinya apa? Artinya kalau koefisien elastisitas itu bernilai 0, maka dia koefisiennya bernilai inelastis sempurna. Inelastis sempurna artinya adalah permintaan memiliki angka koefisien yang sama dengan 0, di mana perubahan harga tidak berpengaruh sama sekali terhadap jumlah permintaan. Artinya dia bersifat konstan. Sebagai contoh, obat-obatan yang harus dibutuhkan ketika kita sakit. Meskipun harga obat tadi mahal ataupun murah, kita tetap membutuhkan sebanyak itu jumlah obat. Nah, maka untuk jawaban nomor 25 adalah jawaban yang C. Soal nomor 26. Ketika upah minimum provinsi meningkat dan pendapatan konsumen juga meningkat, maka ketika terjadi peningkatan upah minimum dan peningkatan pendapatan masyarakat, maka akan menyebabkan keseimbangan di pasar akan berubah. Sehingga keseimbangan pasar akan berubah, baik harga maupun jumlah barang yang diminta. Maka untuk soal nomor 26, ketika upah minimum tadi naik dan pendapatan juga naik, akan menyebabkan keseimbangan harga dan jumlah barang yang diminta akan meningkat. Soal nomor 27. Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap bahan bakar menyebabkan defisitnya neraca berjalan, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan apa? Neraca pembayaran defisit adalah neraca yang menandakan bahwa nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Berarti pada soal ini yang menyebabkan defisitnya neraca berjalan itu disebabkan oleh Indonesia itu mengimpor minyak atau BBM. Jika suatu negara terus-menerus mengalami defisit, maka sektor keuangan berjalan lambat sehingga pertumbuhan ekonomi sulit untuk berkembang. Nah, hal ini memicu terjadinya depresiasi rupiah atau penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing karena kita memerlukan mata uang asing untuk membayar impor barang yang semakin besar, sehingga permintaan mata uang asing menjadi meningkat dan menjadi langka. Dampaknya nilai tukarnya menguat atau terapresiasi. Maka mata uang rupiah kita menjadi terdepresiasi, mata uang negara asing terapresiasi. Maka nomor 27 jawabannya adalah depresiasi rupiah atau melemahnya nilai tukar rupiah ketika terjadi defisit neraca berjalan. Jawaban yang B. Nomor 28, sebuah perusahaan farmasi multinasional mengekspor obat-obatan generik ke pasar internasional dengan harga yang jauh lebih rendah daripada obat-obatan sejenis yang diproduksi oleh perusahaan lokal di negara penerima. Berarti obat-obatan generik ini maksudnya adalah obat-obatan modern. Hal ini menyebabkan penurunan signifikan dalam penjualan dan keuntungan perusahaan farmasi lokal. Kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi industri farmasi lokal adalah cara yang paling tepat dilakukan pemerintah untuk melindungi industri farmasi adalah meningkatkan subsidi untuk perusahaan farmasi lokal. Dengan meningkatkan subsidi, pemerintah dapat membantu perusahaan farmasi lokal untuk tetap bersaing dengan obat-obatan generik yang diimpor dari perusahaan farmasi multinasional. Ini dapat membantu menjaga keberlanjutan industri lokal, mencegah penurunan signifikan dalam penjualan, dan melindungi keuntungan perusahaan farmasi lokal. Nah, mengapa tidak menerapkan bea masuk? Kalau menerapkan bea masuk, dampaknya itu sangat besar.
Yang pertama, kita kekurangan atau kelangkaan sumber daya atau obat-obatan. Yang kedua, itu bisa menyalahi aturan dalam perdagangan internasional. Nomor 29, sebuah negara tengah menghadapi inflasi yang tinggi. Jika pemerintah memilih untuk menjaga stabilitas harga dibandingkan memajukan pertumbuhan ekonomi, apa dampak pilihan tersebut terhadap tingkat inflasi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan? Nah, ketika pemerintah lebih memilih menjaga stabilitas harga, maka akan membuat konsumen dan para investor tadi percaya bahwasanya pemerintah dapat mengendalikan inflasi. Nah, kalau investor sama konsumen sudah percaya, maka pertumbuhan ekonomi akan membaik kembali. Nah, maka untuk soal nomor 29 jawabannya yang B, menjaga stabilitas harga dapat mengurangi tingkat inflasi dan memberikan kepercayaan konsumen dan investor. Soal nomor 30, perbedaan yang paling tepat antara pasar monopoli dengan pasar persaingan sempurna terdapat pada pernyataan. Nah, pasar monopoli, mono itu artinya satu penjual. Sedangkan pasar persaingan sempurna itu penjual dan pembelinya banyak. Di pasar monopoli itu penjualnya satu, pembelinya banyak. Maka hal yang paling membedakannya dilihat dari segi jumlah pembeli dan jumlah penjual. Yang A, pada pasar monopoli hanya ada satu pembeli, sementara pada pasar persaingan sempurna. Oke, yang A tepat jawaban untuk soal nomor 30.